Hi English Barriers, welcome back to the second episode of Tips and Tricks Type of Questions in Reading Comprehensions, especially for TKA, UTBK, dan lain-lainnya. Nah, jadi kemarin we have already discussed the first type of questions and also some tips and tricks how to deal with those things. Jadi sekarang we are going to continue to another tips and tricks but with different types of questions. Kalau kemarin kita sudah belajar topik, main idea, unstated details, and detailed questions. Nah, sekarang kita akan masuk ke jenis kalimat atau jenis pertanyaan selanjutnya. Yang pertama, vocabulary in a context. Berarti contoh kalimatnya misalnya, the word X means, atau the word X can be replaced by. Jadi istilahnya kamu diminta untuk mencari sinonim atau padanan kata dari kata tersebut. Nah, sekali lagi jangan gunakan arti mentah, tapi you need to look at the context. Jadi kamu harus lihat konteks kalimatnya itu seperti apa. Misalnya nih, kata lari, run. Mungkin arti mentahnya kita taunya lari, tapi ketika konteks kalimatnya berbunyi he run a business. He run a business. Apakah dia lari dengan bisnisnya? Of course not. Run di sini it means mengelola, and mengelola berarti padanan katanya atau maknanya bukan jog atau lari, melainkan misalnya lead a business. Kan berbeda ya. Bisa juga kalau operate something, misalnya control a kind of business. Jadi it depends on the context, guys. Another example untuk kata bright, mungkin secara harfiah kita akan mengartikannya sebagai something that is very terang, very light, sangat terang. Tapi ternyata kalau dalam konteks kalimat like she is very bright students, apakah literally dia siswa yang terang benderang? Kan tidak. Bright di sini it means dia pintar, smart or intelligent. So remember it based on the context ya. Dan jawabannya kalau you benar-benar nggak tahu nih arti jawabannya itu apa, maka you need to take a look at the next phrase, the next sentence of the word. Jadi kamu perlu lihat kalimat dan kata-kata yang terdapat setelah kata tersebut apa. Biasanya makna dari kata-kata setelah kata tersebut itu akan berkorelasi atau berhubungan. Misalnya konotasinya positif, maka kata-kata selanjutnya juga biasanya juga akan positif, tidak akan jauh-jauh dari itu. Selanjutnya adalah where questions. Misalnya, where in the passage that tells about bla 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 bla. Nah, di sini sama aja nih kayak detail questions. Seperti kamu perlu cari kata kunci di soal tersebut. Kemudian kamu akan scanning di mana letak informasinya dalam teks tersebut. Yang ketiga adalah reference questions. Di sini kamu perlu fokus ke kata ganti pronoun seperti it, they, he, she, it. Nah, kamu harus benar-benar memahaminya ya. Misalnya, the word they refers to bla bla bla. Students love English, they find it useful. Maka they ini representing the students. Kamu perlu melihat kata yang disebutkan di sebelum kalimat tersebut itu apa. Ada yang terakhir adalah purpose question. Jadi kamu harus tahu nih tujuan menulis teks tersebut itu untuk apa. Nah, biasanya kamu akan tahu langsung dari judulnya. Kalau nggak ada judulnya berarti biasanya ada di kalimat awal paragraf itu